berdaulat. Seperti yang disampaikan Pak Paul tadi, bahwa Prabowo lebih unggul, makin dikoreksi makin lebih unggul. Jadi malam ini kita coba apa sih prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Malam ini temanya pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ya, akhir-akhir ini kan kita lihat bagaimana pengambilan keputusan para ketua partai. Ya, kemarin sudah pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa pengambilan keputusan itu mengandung resiko dan konsekuensi. Kita lihat setelah pasca pemilu ini, yang kalah itu mengambil keputusan untuk melakukan atau mengajukan hak angket. Apakah angket itu bisa berpengaruh kepada hasil pemilu? Apakah hak angket itu bisa memberhentikan presiden? Kita tunggulah apa nanti hasil angket ini dan bagaimana keputusannya di DPR, kemudian hasil pemilu, bagaimana keputusannya di MK. Jadi suara rakyat itu berdaulat. Seperti yang disampaikan Pak Paul tadi, bahwa Prabowo lebih unggul, makin dikoreksi makin lebih unggul. Jadi malam ini kita coba apa sih prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Seperti sasaran yang ingin dicapai, ya rakyat diedukasilah. Kita semua di sini diedukasi untuk memperoleh inspirasi dan motivasi dalam mencari jawaban solusi terhadap permasalahan kehidupan bernegara yang berajaskan Pancasila sesuai amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Fokus bahasanya adalah pengambilan keputusan dalam berdemokrasi. Demokrasi ini dikembangkan oleh Amerika setelah dia merdeka, 4 of July. Jadi Abraham Lincoln mengatakan, demokrasi government from the people, by the people, and for the people will never disappear from the face of this earth, katanya. Jadi demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat takkan pernah menghilang dari muka bumi ini. Tapi quote-nya ini nanti perlu kita pertimbangkan, ya. Ketika dia menyampaikan quote ini kan Amerika masih tidak seperti sekarang jumlahnya. Demikian juga bangsa Indonesia, semakin banyak rakyatnya, semakin luas wilayah kontrolnya, yang tadinya cuma beberapa provinsi sekarang sudah menjadi 37 atau 36 itu. Sedangkan Presiden Kennedy, loyalitas saya kepada partai berakhir ketika loyalitas saya kepada negara dimulai. Tidak ada istilah petugas partai seperti yang dikembangkan oleh PDIP. Ini pengantar ya. Saya mencatat atau menginventarisir paradigma sistem politik dari masa ke masa sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini. Jadi di awal kemerdekaan presiden dipilih dan diangkat oleh
PPKI. Karena kita harus tahu sejarah ya, kata Bung Karno kan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Kemudian sistem pemerintahan waktu itu masih presidensial. Undang-undang negara sebagai landasan konstitusional. Sistem kepartean awalnya tunggal, Partai Nasional sebagai partai negara, kemudian berubah menjadi multipartai, dibentuk November 1945. Belum ada MPR. Kemudian di era demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal, pada tahun 1945 sampai 1959. Sistem pemerintahannya parlementer. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri bersama kabinetnya, sedangkan Presiden sebagai kepala negara. Undang-undang sementara tahun 1950 sebagai landasan konstitusional. Ya, kalau di sini Undang-Undang Dasar 1945, tapi di sini sudah tahun 1950. Ini kurang saya tulis tadi. Pertama, dilakukan pemilu untuk memilih anggota legislatif dan anggota Dewan Konstituante. Partai waktu itu multipartai. Militer diperkenankan untuk memilih. Jadi hak pilihnya tentara itu berlaku pada saat ini. Kemudian selanjutnya pada era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966, sejak dekret presiden, sistem pemerintahan kembali lagi presidensial. Multipartai tapi terseleksi dalam platform Nasakom. Ya, pengangkatan presiden seumur hidup dan pengangkatan panglima besar revolusi oleh MPRS. Kemudian dibubarkan parlementer. Muncul USDEK sebagai manifesto politik. Ya. Kemudian munculnya GBHN ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Waktu itu masih ada DPA. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tapi demokrasi terpimpin yang dianggap inkonstitusional. Selanjutnya, mana tadi? Ini di era reformasi. Ada berikutnya ya, ada pemilu legislatif. Presiden dipilih tidak secara langsung, tetapi oleh MPR dengan suara terbanyak selama 30 tahun dan calon tunggal dan presiden selama hidup. Ini di masa Orde Baru ya. Selama hidup dengan rekayasa politik di MPR. Rekayasa konstitusional melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karena ada ketentuan konstitusi, presiden bisa dipilih kembali setelah selesai 5 tahun masa jabatannya. Sistemnya presidensial. Sistem kepartaiannya hanya ada 3 partai. Dianggap rejim otoriter. Memasuki reformasi 1998 sampai 2004. Awal tahun 1999 ya, Pilpres masih dipilih oleh MPR. Dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden, tetapi 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden Gus Dur dimakzulkan. Sistem kepartaiannya sudah multipartai. Kemudian sistem presidensial. Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, Pancasila tidak lagi sebagai ajas tunggal. Gus Dur yang diberhentikan oleh MPR dan digantikan oleh Megawati. Pada tahun 2001 terjadi pergeseran paradigma pemilihan langsung. Ya, ini salah ini. Pemilihan tidak langsung menjadi langsung.
dan terjadi amandemen 1945 di mana MPR tidak memilih presiden. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung 4 kali yang digunakan sebagai landasan konstitusional dalam berdemokrasi dan perpolitikan nasional. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga negara sejajar dengan lembaga negara lainnya. Tahun 2004 pertama kali dilakukan pemilihan legislatif dan presiden secara langsung, bahkan diawasi oleh tim dari Amerika yang dipimpin oleh Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat. Karena konsep mereka sudah mulai dipakai di Indonesia. Kemudian terpilihnya SBY sebagai presiden. Walaupun Megawati waktu itu ya mempunyai banyak kursi pemenang pemilu, tapi dia tidak terpilih sebagai presiden. Sistem kepartean sudah multi partai. Sistem pemerintah presidensial ya, tetapi tidak cocok dengan multi partai karena pelaksanaan program pembangunan menjadi tersendat-sendat jika tidak mendapat dukungan dari multi partai ya, sehingga sistem presidensial tergantung kepada koalisi ya dan oposisi yang berakibat apa? Bargaining antara kepentingan partai yang berkuasa dengan pemerintahan yang berkuasa. Presiden harus menyampaikan visi dan misinya sebelum terpilih, kemudian melaksanakan setelah terpilih. Jadi mulai dari era reformasi tahun 1998 sampai 2004, semua calon presiden itu diminta menyampaikan visi dan misinya. Nah, menginjak tahun 2014 sampai 2019, pemilihan umum pileg ya, baik pusat, daerah atau kota dan DPD serta pilkada dilakukan secara serentak. Korban berjatuhan kurang lebih 800 orang. Ini yang punya ide malah tenang-tenang saja. Diberlakukan Undang-Undang Pemilu nomor 23 tahun 2003. Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 dengan batas usia minimal 35 tahun. Undang-Undang nomor 22 2018 perubahan usia menjadi 40 tahun. Dan ini masih multi partai. Ada perubahan yang menyolok. Di sini ditentukanlah parlemen threshold 20%. Dan partai yang bisa masuk Senayan harus memiliki kursi 4%. Batasan umur sudah berubah menjadi minimal 40 tahun. Ya. Era reformasi saat ini ya 2024. Undang-Undang nomor 19 ya tahun 2023 batas usia minimal dirubah menjadi 35 tahun. Dan ditambahkan pernah menjabat kepala daerah, mau dia wali kota, mau bupati atau gubernur. Diberlakukan Undang-Undang Pemilihan Umum, pileg ya dan DPD dilakukan secara serentak. Korban berjatuhan kurang lebih 125 orang. Ya. Parlemen threshold masih tetap 20% dan partai yang bisa masuk Senayan harus memiliki 4%. Batasan umur sudah ditentukan 35 tahun. Maknanya apa? Paradigma perpolitikan Indonesia masih mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan Indonesia. Ya, demokrasi liberal, parlementer, kemudian berubah demokrasi terpimpin di zaman Orde Baru, demokrasi Pancasila,
Di era reformasi ini berubah lagi, liberal presidensial. Ada perbedaan ya. Waktu demokrasi liberal parlementer, sekarang liberal tapi presidensial. Reformasi tidak konsepsional dan dilaksanakan secara mendadak serta terburu-buru. Nah, pergeseran paradigma seperti yang sudah saya sampaikan dulu, jika terjadi pergeseran paradigma akan berdampak, ya. Ini mengakibatkan apa? Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sejak reformasi ini ya, yang berakibat tidak akan pernah terwujud keadilan sosial sebagai seluruh rakyat bangsa Indonesia. Padahal Pancasila merupakan dasar negara dan the way of life bangsa Indonesia. Di sini sudah tidak ada lagi keadilan. Ya. Jadi yang menjadi presiden adalah mereka-mereka harus melalui partai. Sedangkan di Amerika itu disediakan ruang atau waktu untuk calon dari independen. Di Indonesia tidak. Jadi hanya gubernur dan bupati itu boleh calon independen sebagai calon bupati atau calon gubernur. Kemudian yang kedua, pemilu berada di pusaran, terjebak dengan demokrasi liberal. Ya, dengan voting, ya, bukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat lagi. Mengabaikan sila keempat Pancasila, khususnya musyawarah untuk mencari mufakat, mencapai mufakat. Kalau lucu ini sekarang sudah sibuk pemilu, sudah ada hasilnya, pada pasca pemilu sibuk untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Semua ingin jabatan, ya, berebutlah menjadi menteri. Semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan tergerus dengan hadirnya kelompok anak bangsa yang membawa paradigmanya masing-masing serta menipisnya wawasan kebangsaan. Munculnya politik identitas dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi ada kelompok yang sudah tidak percaya kepada Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Mereka menggunakan ideologinya masing-masing. Ya. Munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah yang berkuasa. Ya, pemerintah yang baru dipilih dicaci maki. Ya, dicaci maki lah. Kemudian tidak dipercaya. Nah, inilah. Jadi ketidakpercayaan kepada pemerintah yang berkuasa, trust. Jadi pemerintah yang berkuasa saat ini ataupun ke depan itu takkan dipercaya lagi. Penegakan hukum yang tidak berkeadilan, ya, kebebasan yang kebablasan dan sulit dikontrol. Terjadinya kompromi dan permisif. Euh pakeuh kata orang Sunda. Sungkan untuk menegur. Kemudian munculnya budaya kekerasan. Ya, lihat potret kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, lihat anak bangsa sekarang ini. Munculnya budaya kekerasan. Makanya tidak heran, banyak begal lah, banyak perampok lah, kriminal merajalela di mana-mana. Kemudian kebangkitan kekuatan massa seperti HTI, FPI, dan ante-antenya. Munculnya ideologi baru, ya, munculnya konflik sara di antara sesama anak bangsa, sesama suku, antar suku, sesama agama, antar agama, sesama ras, antar ras, dan antar golongan. Kemudian
matinya budaya nasional. Ya cobalah, kalian bisa melihat ya, bagaimana budaya nasional itu dikubur. Konflik paradigma tanpa patokan yang standar atau benchmarking. Paradigma dasmu dasku. Konflik kebenaran dan kebenaran menurut paradigmanya masing-masing. Yang terakhir, konflik terminologi. Sejak era reformasi muncul berbagai terminologi. Ya, salah satu contohnya petugas partai. Masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi terminologi yang kadang-kadang lucunya itu tidak standar, tidak ada di kamus gitu loh. Seperti politik identitas, ya, dinasti politik, macam-macam lah. Nah, saya mau menjelaskan, kalau tadi itu baru pengantar, jadi apa definisi demokrasi? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu juga kita dengungkan sebenarnya. Seperti apa yang disampaikan Abraham Lincoln. Tapi unsur yang paling hakiki dari pemerintahan demokratis dapat diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis. Jadi menurut, ya sekarang dunia kan hampir semua mengikuti demokrasi. Walaupun dia, kecuali ada beberapa kerajaan ya yang masih tetap mempertahankan monarki absolut ya. Nah, demokrasi sesuatu yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Ya kita lihatlah sekarang ini, bagaimana demokrasi yang ada di pemerintahan Indonesia sekarang ini. Ya, rumit dan sulit. Jadi jangan heran kalau yang jadi presiden itu pusing keliling, pusing 7 keliling dia. Ya, banyak ketegangan. Ini udah bukti ya. Banyak ketegangan dan pertentangan serta mensyaratkan apa? Ketekunan para penyelenggara agar bisa berhasil. Kalau dia tekun, pasti turun dari takhta. Ya, naik dia terhormat, turunnya tidak terhormat. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban sebuah pemerintahan demokratis. Walaupun tidak bisa bertindak cepat, jadi pemerintahan demokratis ini tidak bisa bertindak cepat, ya, seperti pemerintahan diktator. Namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah seperti ini. Jadi kalau Korea Utara lah contohnya, sangat diktator, makanya semua tindakan itu bisa cepat. Nah, karena kita memilih demokrasi, ya mari kita pertanggungjawabkan kalau begitu. Nah, demokrasi bukanlah produk yang telah selesai, melainkan sesuatu yang terus bertumbuh kembang. Apakah demokrasi ini demokrasi yang dijalankan di Indonesia semakin bertumbuh kembang atau semakin menuju jurang kehancuran? Namun pemerintah yang menganut paham demokratis percaya jika diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang dinyatakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara yang benar dapat menyangga pemerintahan. Tapi ketika presiden dilantik, bersumpah di atas kitab suci akan menjalankan konstitusi. Tapi di dalam program pelaksanaannya atau tindakan aksinya selama 5 tahun tidak mengemban konstitusi sebagai amanat penderitaan rakyat. Ya. Demokrasi adalah sistem yang bertumbuh dan berkembang. Bagaimana bangsa mencoba menyikapinya? Setiap bangsa harus menata pemerintahan yang berpijak pada sejarah dan kebudayaannya masing-masing. Kita bukan Amerika.
Ya, sejarah Amerika dan budaya Amerika tidak sama dengan sejarah kita dan budaya kita. Jadi harus berpijak pada sejarah dan kebudayaannya masing-masing, kebudayaan sendiri. Musyawarah untuk mencapai mufakat itu sudah budaya. Semua suku telah melaksanakan itu, telah mengaktualisasikan, ya, sebelum dia menjadi pemerintahan yang sekarang ini. Misalnya, tata cara pembuatan undang-undang, salah satu ini ya, tata cara pembuatan undang-undang bisa sangat bervariasi pelaksanaannya. Namun, apapun bentuknya, pembuatan undang-undang ini harus mematuhi prinsip dasar keterlibatan rakyat dalam prosesnya. Kalau dulu, waktu Orde Baru, itu ada utusan golongan, ada utusan daerah. Di sana ada tokoh-tokoh intelektual, ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh adat, ada tokoh masyarakat. Ya, kalau sekarang kan tidak. Ya, keterlibatan rakyat dalam prosesnya sehingga mereka merasa memiliki aturan-aturan ini. Jadi sekarang undang-undang dibuat, peraturan perundangan dibuat, rakyat tidak merasa memiliki. Malah banyak yang memprotes. Setiap ada undang-undang baru, setiap ada revisi, pasti disertai dengan demo ikutannya. Prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam setiap bentuk demokrasi. Jadi prinsip-prinsip dasar itu harus ada di dalam setiap bentuk demokrasi. Nah, apa itu prinsip-prinsipnya? Inilah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Pemilihan umum yang demokratis dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Tapi karena kita memakai demokrasi liberal, sejak era reformasi ya, menurut pengamatan saya, tidak ada yang tidak curang. Kalau mereka mau jujur, sumpah di atas Quran atau di atas Bible. Benar nggak dia tidak curang? Pembuatan undang-undang harusnya mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan nasional, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sistem peradilannya yang independen. Artinya siapa? Badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Kemudian kekuasaan lembaga kepresidenan itu harusnya diatur, ada undang-undang kelembagaan presiden. Ini kita sampai sekarang belum ada. Peran media yang bebas, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, bukan bebas sebebas-bebasnya. Jadi pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral. Ya, tapi apa yang terjadi sekarang? Oh, di mana-mana. Jadi secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Yang ketujuh, peran kelompok-kelompok kepentingan. Ya, stakeholder. Ya, seperti partai politik. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik, yaitu organisasi kemasyarakatan. Untuk menyalurkan aspirasi rakyat menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. 8. Hak masyarakat untuk tahu, untuk diberikan informasi, dan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. Bukan sudah dilaksanakan, baru mengajukan hak angket atau hak interpelasi. Tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas. Ini demokrasi Pancasila, tapi kenyataannya apa sekarang? Nah, terjadilah nih dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Pengambilan keputusan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Kunci untuk memahami prinsip-prinsip yang telah diyakini dan teruji sebagai cara bertindak terbaik untuk mengambil keputusan bagaimana demokrasi dilaksanakan, bertumbuh, dan berkembang. Ini harus dijadikan doktrin. Banyak orang kurang memahami apa itu doktrin dan indoktrinasi. Doktrin adalah ajaran, adalah panduan yang berisi ajaran, ya, yang mengandung prinsip-prinsip, ya, yang diyakini kebenarannya dan telah teruji, ya, telah teruji sebagai cara bertindak yang terbaik untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Menggunakan semua sumber daya, ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Itulah doktrin. Tapi kalau indoktrinasi dipaksakan. Kalau doktrin tidak, bebas, ya, bebas. Kalau indoktrinasi tidak. Jadi doktrin itu, ya, melalui proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui apa? Melalui musyawarah untuk mufakat. Kalau indoktrinasi tidak, just do it. Lakukan seperti yang diperintahkan. Itu kalau indoktrinasi. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ya, lebih detail dari yang tadi. Prinsip pertama adalah pemerintahan berdasarkan konstitusi. Maknanya apa? Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi sebagai hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme, ya, atau kekuasaan tidak terbatas. Ya, dua, pemerintah harus menurut hukum yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Restart, bukan berdasarkan kekuasaan, makstat. Nah, kemudian harus ada cara yang telah disepakati untuk pembuatan dan pengubahan undang-undang yang undang-undang pada area-area tertentu sebagai hak-hak individu, ya, tidak bisa disentuh oleh kehendak mayoritas. Ya. Kemudian konstitusi adalah sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih dari sekedar hal itu. Ia adalah dokumen organik, ya, dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintahan. Ciri utama dari prinsip pemerintahan ini adalah undang-undang dasar yang tidak dapat dengan mudah diubah. Jadi undang-undang dasar itu tidak dapat dengan mudahnya, seenaknya gitu. Karena keinginan suara mayoritas atau yang mayoritas yang bersifat sementara. Jadi karena banyaknya mayoritas, seenaknya aja dia merubah. Seperti pemerintahan pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Itu karena merasa yang berkuasa, mayoritas, seenaknya aja merubah. Pengubahan mensyaratkan persetujuan dengan satu-satunya tata cara yang sudah diatur dengan sangat jelas. Jadi kebanyakan kita mengubah undang-undang ini nggak jelas tata caranya. Ya, prosedurnya lah. Sejak reformasi, konstitusi telah diamandemen sebanyak 4 kali. Jadi kalau pelaksanaan pemilu ini sekarang carut-marut, ya ruwet, selalu menimbulkan sengketa, selalu menimbulkan pertentangan, selalu menimbulkan konflik, ya salah siapa? Makanya penyebabnya harus kita cari. Carilah dulu sebab-sebabnya, hilangkan sebab-sebabnya. Itu kan manajemen konflik. Kemudian
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya. Para pembuat konstitusi memang telah membuat proses amandemen sulit. Namun bukannya tidak mungkin, boleh mengamandemen. Bukan tidak boleh. Tapi adendum. Jangan diacak-acak mulai dari pembukaan dan batang tubuhnya. Ya, harus juga dijelaskan mengapa amandemen ini dilakukan. Sekarang kalau kita lihat undang-undang dasar kita yang diamandemen, itu tidak ada penjelasannya di belakang. Kebanyakan amandemen yang terjadi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Kalau ada pun amandemen, itu untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan malah menghancurkan demokrasi dengan meluaskan hak-hak individu dan menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan pada ras dan jenis kelamin. Tidak ada satupun dari amandemen ini yang boleh begitu saja. Namun begitu disetujui, semuanya mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat. Pemilihan umum yang demokratis, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Saya kira ini kita tidak terlalu lama ya. Sebagus apapun sebuah pemerintahan dirancang, ia tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis. Akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, hak pilih perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tak diinginkan saat ia memberikan suara dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara. Apakah ini sudah dilakukan? Ya, kotak suara, orang yang datang, ya, kemudian nanti dihitung C1-nya, disaksikan saksi-saksi dari partai, dari Bawaslu. Jadi kok masih bisa curang, kita juga tidak tahu lah. Jadi pemungutan suara selalu menjadi subjek kesalahan dan kecurangan. Maka tindakan pengawasan harus diambil untuk menghindari hal-hal yang merugikan semaksimal mungkin. Ini sudah dilakukan. Sehingga jika ada masalah atau pemilihan yang selisih suaranya ketat pada saat pemilihan presiden, rakyat bisa terlepas dari kesulitannya dan akan memahami bahwa hasilnya bisa diterima sebagai ikatan bersama. Jadi siapapun yang menang jadi presiden, kalau itu udah jujur, ya dia jadi presiden Indonesia. Tidak ada lagi partai-partai. Dia bukan presidennya partai. Ya, perlu menjadi catatan bagaimana pemungutan suara di masa mendatang jika penduduknya, ya, jika penduduk Indonesia semakin besar. Sekarang aja 280 juta. 5 tahun lagi berapa puluh juta. Mungkin akan bertambah, tapi berkurang tidak. Dan perkembangan wilayah semakin bertambah. Kita lihat aja, sekarang udah 37 kursi. Masih mungkinkah dilakukan pemilihan umum dengan sistem yang berlaku saat ini? Yang berlaku saat ini adalah pemilihan tidak langsung. Masih berlaku. Kita mungkin perlu memperhatikan juga ya perkembangan demokrasi di Amerika. Lihat, belakang-belakangan ini selalu terjadi keributan, terjadi pertentangan, terjadi konflik. Indonesia mengikuti cara itu. Ya, coba bayangkan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Setelah manusia ini begitu banyak.
Jadi kemungkinan bisa tambah runyam dan ruwet, serta kecurangan dan sengketa tidak dapat dihindari karena span of control tak terkendali. Maksudnya span of control itu rentang pengawasan tak terkendali lagi. Seperti sekarang ini aja udah tidak bisa dikendalikan kan, hampir tidak bisa dikendalikan. Untuk itu perlu kita memikirkan kembali pada pemilu berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila.